Halo teman-teman, di hari kedua pelatihan ini kita bakal belajar bagaimana cara buat Google Formulir. Dan setelahnya kita akan mengulas sedikit bagaimana cara menganalisis dari Google Form itu sendiri. Langkah pertama yang dilakukan adalah masuk dalam Google Drive di akun milik masing-masing. Kemudian di sana ada tombol New di bawah logo Drive. Setelah diklik nanti akan muncul beberapa pilihan. Di bagian ini kita memilih Google Form dan pilih yang blank form, artinya yang formulir yang kosong yang akan mau dibuatkan formulirnya. Setelah diklik kita akan diarahkan ke halaman Google Form-nya langsung. Di sini kita bisa langsung mengedit sebagai editor atau sebagai owner dari formulir. Kita bisa ngedit mulai dari judul. Anggap saja kita sedang bikin satu formulir Google. Dan pada judulnya juga dapat diberikan sedikit formatting seperti mempertebal huruf, memberikan efek garis atau huruf miring, dan memberikan garis bawah pada tulisan. Dan itu merupakan fitur daripada Google Form itu sendiri. Kemudian di bawahnya dapat diberikan sebuah deskripsi, di mana deskripsi ini biasanya adalah pengertian tentang Google Form yang akan dibuatkan. Lanjut pada list pertanyaan, caranya tinggal diklik aja bagian Untitled Questions. Di sana kita tinggal berikan pertanyaan-pertanyaan, misalnya ada pertanyaan nama. Di sebelahnya juga ada pilihan, apakah ini pertanyaan dengan jawabannya short answer atau paragraf. Dan untuk pertanyaan nama biasanya short answer ya. Jika ingin menambah pertanyaan baru, tinggal diklik tombol plus yang di sebelah kanan, lalu isikan apa pertanyaannya, dan kemudian jangan lupa untuk memilih apa tipe pertanyaannya. Apakah pertanyaan dengan short answer atau paragraf, dan atau beberapa pilihan-pilihan lagi lainnya. Misalnya kita tambah satu lagi dengan anggap judulnya adalah makanan kesukaan. Ya. Tipe pertanyaannya kita bisa memilih dengan multiple choice atau pertanyaan dengan jawaban yang banyak. Jadi kita bisa memilih jawabannya berdasarkan opsi-opsi yang diberikan. Misalnya opsi pertama kita berikan nasi ayam, oke. Pada bagian terakhir ada fitur namanya Add Other. Fungsi dari fitur ini adalah untuk memberikan pilihan lain selain dari pilihan-pilihan yang sudah tersedia. Jadi nantinya ketika seseorang mengisi formulir dan kebetulan dia tidak memiliki makanan yang dia suka dari pilihan yang ada, maka tinggal ngeklik other lalu akan mengetikkan sendiri makanan kesukaannya seperti apa atau menu makanan kesukaannya apa. Seperti itu. Pada bagian berikutnya, kita bisa menambahkan pertanyaan dengan tipe-tipe jawaban yang beragam. Misalnya, kita memberikan pilihan checkbox. Checkbox ini biasa digunakan ketika makanan kesukaan, dalam hal ini makanan kesukaan yang disukai lebih dari satu. Bisa saja dia menyukai nasi ayam, kemudian dia juga menyukai nasi goreng, dan dia menyukai nasi jenis menu lainnya. Setelah selesai diisi, kita bisa melihat hasilnya dengan mengklik ikon mata tadi. Kemudian, di bagian ini kita bisa ngechecklist makanan-makanan kesukaan. Jadi kalau ada makanan kesukaannya ada 4 sekaligus, silakan di checklist 4-4-nya. Kalau salah satunya, diklik salah satunya saja, seperti itu. Selanjutnya, form dengan tipe pertanyaan lainnya juga bisa menggunakan drop down. Drop down ini hampir sama seperti multiple choice, hanya saja bedanya terletak pada list jawabannya ditampilkan berbeda dengan multiple choice. Jadi nanti hasilnya adalah diklik dulu bagian choose, kemudian kita pilih semester atau jawaban yang sesuai, seperti itu. Kemudian form berikutnya adalah pertanyaan dengan jawabannya harus mengupload sebuah file. Biasanya digunakan file upload. Lalu di sana ada muncul sebuah keterangan, lalu diklik saja continue.
Menunggu beberapa saat, lalu seperti biasa mengisi pertanyaan dari formnya. Kita berikan contoh satu pertanyaan, upload CV-mu. Oke. Selanjutnya ada fitur menunjukkan spesifikasi file apa yang dapat diupload oleh si pengguna. Kalau seandainya dia ngupload video, maka klik video only gitu, hanya ada video yang bisa diupload, nggak bisa diupload PDF. Atau kalau PDF diupload, maka PDF saja, nggak bisa mengupload file dengan tipe-tipe yang lain seperti itu. Biasanya untuk CV file yang digunakan adalah PDF dan di bawahnya ada berapa maksimal file yang bisa diupload. Di situ ada 1 maksimal. Kemudian di bawahnya masih ada lagi maksimal berapa file yang bisa diupload, yang dapat diupload. Di sini saya pilih 10 MB megabyte karena tidak terlalu banyak ya file untuk CV sendiri. Untuk hasilnya bisa dilihat pada halaman ini. Nah, di sini ada tombol untuk upload file ya. Di sana, kemudian tinggal dipilih saja file dari komputernya seperti itu. Kita juga dapat menemukan tipe pertanyaan lain seperti linear scale. Linear scale ini biasa digunakan untuk memberikan penilaian di pertanyaan yang memberikan suatu penilaian terhadap suatu objek seperti itu. Misalkan pertanyaannya adalah apakah kamu suka dengan masakan saya? Dan jawabannya ini dapat berupa angka dari 1 sampai 5. Kita lihat pada previewnya. Nah, terlihat di sini ada kolom 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau 1 itu lebih tidak suka dan kalau 5 itu lebih suka, seperti itu. Atau kita juga dapat memberikan keterangan pada angka 1 yang menerangkan bahwa angka 1 ini tidak suka dan angka 5 adalah sangat suka, seperti itu. Dan kalau kita lihat hasilnya bakal seperti ini. Nah, jadi ada keterangan. Kalau 1 itu tidak suka, kalau 5 itu sangat suka. Dan kalau 3 itu tengah-tengah antara tidak suka dan antara suka, seperti itu. Dan masih banyak lagi pertanyaan, tipe-tipe pertanyaan lainnya yang teman-teman bisa akses dan bisa mempelajarinya sendiri. Dan pada saat ini formulir kita sebenarnya sudah bisa disebar dan ketika sudah disebar kemudian ada yang mengisi formulir kita, maka akan tercantum di menu respons. Di bagian ini masih 0 respons karena memang belum ada, baru dibuatkan ya. Belum ada yang mengisi. Kalau sudah ada yang mengisi, maka nanti 0 respons akan berganti dengan sebanyak jumlah yang sudah mengisi, seperti itu. Dan pada tahap ini formulir kita sudah bisa disebar, sudah bisa digunakan, tinggal menunggu respon atau isian dari masing-masing peserta yang mengisi formulir Google Formulir kita. Demikian saja tutorialnya, teman-teman bisa langsung mempraktikkannya di komputer atau laptopnya teman-teman. Bisa, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar. Dan see you di pertemuan berikutnya.